10 prinsip dasar ilmu tajwid. Sekarang bulan Ramadan dan sering juga disebut dengan bulan Al-Quran. Karena itulah kita perlu mengetahui prinsip dasar ilmu tajwid karena ilmu tajwid sangat penting dalam membaca Al-Quran. Berikut ini 10 mabadi atau 10 prinsip dasar ilmu tajwid. Yaitu, 1. Definisi ilmu tajwid adalah mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya, serta memberikan huruf-huruf tersebut haknya, makhraj dan sifat huruf yang tidak akan terpisah darinya, seperti hams dan jahar. Adalah sifat-sifat yang terkadang diterapkan dan kadang dihilangkan seperti tafhim dan tarkik pada ro. 2. Nama ilmu ini atau sebutannya adalah ilmu tajwid. 3. Objek atau sasaran ilmu tajwid adalah kata-kata dalam Al-Quran, dari segi pengucapan huruf-hurufnya dengan tepat dan benar. 4. Tujuan belajar ilmu tajwid adalah supaya menjaga lisan dari kesalahan-kesalahan ketika membaca Al-Quran. 5. Nisbah atau hubungan ilmu tajwid adalah merupakan salah satu ilmu syariah Islam yang berhubungan dengan Al-Quran. 6. Orang yang pertama merintis ilmu tajwid. Dari segi praktik, perintis ilmu tajwid adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara talaki dari bacaan malaikat Jibril alaihi salam dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian, para sahabat mengajarkan para tabi'in mengajarkan kepada para tabi'i-tabi'in dan seterusnya sampai ke zaman kita sekarang. Namun secara teori yakni orang pertama meletakkan dasar-dasar kaidah tajwid terdapat perbedaan, di antaranya. 1. Para imam ahli qiraah. Tanda hubung. Ada juga yang mengatakan Imam Abu Umar Hafiz bin Umar bin Abdul Aziz Ad-Duri Al-Asdi Al-Baghdadi An-Nahwi, salah seorang perawi Imam Abu Amr bin Al-Ala Al-Basri dan Imam Abu Hamzah Al-Kisai. Beliau adalah orang yang pertama kali mengumpulkan ilmu qiraah. Orang yang pertama kali mengarang ilmu tajwid dalam bentuk manzumah atau syair nazam adalah Imam Abu Muzahim Musa bin Ubaidillah bin Yahya bin Khokon al-Baghdadi, wafat 325 Hijrah. Dalam karya beliau terdiri dari 51 bait syair manzumah, al-Menzumah al-Khokoniyah. Tanda hubung. Orang yang pertama kali mengarang ilmu tajwid dalam bentuk nasr adalah Imam Maki bin Abi Tholib Al-Qaisi, wafat 437 H, dalam kitab beliau Natsr, Ar-Riayah. Ada juga yang berpendapat Abu Aswad Ad-Duali. 7. Keutamaan ilmu tajwid, dianggap salah satu ilmu yang mulia dan mempunyai kedudukan yang paling tinggi secara mutlak. Itu karena keterkaitan ilmu tajwid dengan kitab suci yang paling mulia. 8. Pembahasan ilmu tajwid. Ilmu tajwid membahas peraturan dan kaidah-kaidah umum, yang berkaitan dengan cara membaca Al-Quran, yang dimana dengan kaidah-kaidah tersebut seseorang mengetahui hukum-hukum yang terperinci yang telah ditetapkan oleh para ulama seperti hukum mat dan kosyar, dan hukum nun mati dan tanwin. 9. Pengambilan ilmu tajwid. Para ulama menyandarkan ilmu tajwid dari praktik bacaan Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga sampai kepada kita melalui para sahabat, para tabi'in, kemudian ahli tilawah. 10. Hukum mempelajari ilmu tajwid. Hukum mempelajari ilmu tajwid diperinci menjadi 2. Pertama, ilmu tajwid amali, yaitu mengamalkan, mempraktikkannya adalah fardu ain bagi semua muslim laki-laki dan wanita. 2. Mengetahui teori tajwid secara mendalam adalah fardu kifayah atas seluruh umat. 10 prinsip dasar ilmu tajwid. Sekarang bulan Ramadan dan sering juga disebut dengan bulan Al-Quran. Karena itulah kita perlu mengetahui prinsip dasar ilmu tajwid karena ilmu tajwid sangat penting dalam membaca Al-Quran. Berikut ini 10 mabadi atau 10 prinsip dasar ilmu tajwid. Yaitu, 1. Definisi ilmu tajwid adalah mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya,
serta memberikan huruf-huruf tersebut haknya, makroj dan sifat huruf yang tidak akan terpisah darinya, seperti hams dan jahar. Adalah sifat-sifat yang terkadang diterapkan dan kadang dihilangkan seperti tafhim dan tarkik pada ro.